Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam tetap keadaan sehat ya. Nah, di sekolah minggu kita kali ini yang bakal jadi MC ada Kak Ivana nih. Nanti firman Tuhannya akan dibawakan oleh Kak Kesia Borusiahaan. Sekarang sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk setiap kasih Tuhan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan yang hadir dalam hati dan pikiran kami sehingga kami boleh dapat fokus dan bisa mengikuti ibadah sekolah minggu kami dengan baik. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh waktu ibadah kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Pertama kita akan bernyanyi lagu judulnya Aku Istimewa. Pakai gerakannya ya adik-adik. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi satu lagu lagi berjudul Mari Tuhan Berfirmanlah. Boleh dengan sikap berdoa. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Kita nyanyikan sekali lagi. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Nah, adik-adik kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk minggu ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau membaca Alkitab. Siapkanlah hati, pikiran, telinga, dan perkataan kami agar kami dapat memahami
isi firman-Mu minggu ini dan kami dapat melaksanakannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah adik-adik, Akija minta adik-adik nih buat siapin Alkitabnya. Lalu kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Dari ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat yang mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi ke depannya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggakannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah adik-adik, kita udah baca firman Tuhannya. Kira-kira adik-adik tahu gak apa isi Alkitab ini sebenarnya? Artinya apa? Nah kalau adik-adik belum tahu, Kak Kizia bantuin ya. Jadi dari isi Alkitab ini kita diminta untuk mau menolong sesama adik-adik, sama orang-orang, tanpa memandang dia suku mana ya, dia orang Batak bukan ya. Nah itu gak boleh adik-adik. Kita juga gak perlu memandang agamanya apa, dia warna kulitnya harus yang putih yang adik-adik bantu. Nggak begitu adik-adik. Tapi kita harus menolong siapapun, bahkan yang nggak kita kenal sekalipun. Tapi adik-adik, kalau yang kita kenal itu berarti kita harus lebih menolong ya adik-adik. Nah di sini sempat ditanya nih sama si imam itu, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Bukan berarti adik-adik si imam itu tidak tahu yang manusia itu yang mana, dia nggak tahu manusia, bukan adik-adik. Tetapi maksudnya di sini adalah manusia yang pantas untuk ditolong adik-adik, atau yang benar lah gitu adik-adik. Karena begini adik-adik, ketika ujian, kita melaksanakan ujian, nah adik-adik punya temen nih di sebelah adik-adik duduk, misalnya nih pas lagi ujian di sekolah, teman adik-adik itu minta jawaban ujian adik-adik. Nah adik-adik kira-kira bakal ngasih atau enggak? Gak boleh adik-adik, karena kalau adik-adik ngasih, itu namanya adik-adik membawa teman adik-adik ke jalan yang salah. Artinya itu sikap yang salah, perbuatan yang salah. Nanti temannya adik-adik jadi kebiasaan, ntar nilai dia 100, adik-adik nilainya cuma 80, emang mau? Gak mau kan? Jadi kitanya rugi, dianya yang senang, dianya kita juga yang salah. Nah, jadi artinya di sini yang sesama manusia adalah yang pantas adik-adik untuk ditolong adik-adik, atau lebih tepatnya yang sebaiknya, yang tidak membawa orang yang kita tolong ini ke jalan atau ke perbuatan yang salah. Misalnya ada pencuri, masih kita mau menolong pencuri sih? Kalau misalnya pencurinya misalnya ditangkap warga, kita tolong. Nah itu adik-adik, itu contoh yang salah juga. Nah kira-kira adik-adik ngerti nggak nih? Ini gampang banget, artinya adik-adik harus menolong. Nah adik-adik di rumah nih, walaupun lagi pandemi kayak gini, kira-kira adik-adik masih mau gak sih menolong di rumah?
Siapa aja yang udah ditolong? Mama udah ditolong belum? Papa, adik atau kakaknya adik-adik di rumah udah ditolong belum? Nah, kalau gitu kita mau menutup firman Tuhan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, kami juga sudah memahami si firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami anak-anak-Mu Tuhan, agar kami bisa seperti orang Samaria Tuhan, yang mau menolong orang yang dirampok, yang dipukuli oleh penyamun Tuhan. Dia tidak memandang Tuhan dari mana asal orang tersebut Tuhan. Dia mau menolong Tuhan dengan segenap hatinya, dengan tulus Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi seperti orang itu Tuhan. Kami terus Tuhan dengan sukacita, dengan tulus, hati yang tulus kami mau menolong sesama kami Tuhan. Ajar kami Tuhan di kehidupan sehari-hari kami, agar kami dapat menjalankan firman-Mu di kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk hati dan pikiran yang telah Kau berkati Tuhan sama mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah adik-adik, aktivitasnya apa nih? Aktivitasnya adalah adik-adik mengirimkan foto wajah adik-adik yang jelas, yang cakep, yang cantik, yang ganteng, yang rapi. Kemudian minta tolong mama papa untuk membantu diketikkan nama adik-adik, tempat tinggal adik-adik, terus kesukaan adik-adik nih apa. Adik-adik ada yang suka main basket, main bola, main bulu tangkis, main mobil-mobil, apapun itu. Kemudian kekurangan adik-adik, oh kak aku belum bisa membaca kak, padahal aku sudah kelas 2 SD. Nah gak apa-apa adik-adik, gak usah malu adik-adik. Kemudian kelebihan adik-adik, walaupun aku gak bisa baca kak, tapi matematika aku selalu 100 kak, itu juga boleh adik-adik. Kenapa? Jadi kakak mau adik-adik supaya saling kenal dengan satu sama lain, walaupun dari jarak jauh. Di grup orang tua adik-adik bisa melihat teman-teman adik-adik kelebihan kekurangan. Jadi semisalnya nanti kita sudah bertemu lagi, oh ini si Andre dia nggak bisa baca, aku bisa baca, aku bisa bantu si Andre untuk membaca Alkitab. Atau oh ini si siapa misalnya dia, oh dia nggak bisa matematika, aku bisa matematika, aku bisa bantu dia. Nah itu adik-adik, semisalnya adik-adik nanti bertemu kembali, adik-adik bisa saling menolong, apalagi yang adik-adik sudah kenal. Begitu adik-adik. Lalu gitu kita lanjut lagi. Oke, firman Tuhannya tadi udah didengerin ya. Semoga firman Tuhannya boleh adik-adik ingat dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh minta tolong ke mama papanya buat mengirimkan persembahannya ke rekening yang ada di layar ini. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Nah, sembari mengumpulkan persembahan, kita mau mengangkat satu buah pujian yang berjudul Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita nyanyikan sekali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari kita tutup dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang telah kami dengar boleh kami ingat dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, mampukan kami agar kami bisa dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi negara kami yang sampai saat ini masih dilanda wabah virus corona. Kiranya Tuhan yang segera memulihkan kondisi negara kami ini agar kami semua bisa dapat kembali beraktivitas dengan normal.
Sebentar lagi kami juga akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan yang selalu menjaga dan membimbing kami. Sebelumnya kami juga mohon ampun Tuhan untuk setiap kesalahan dan dosa yang kami perbuat di sepanjang ibadah kami ini, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, sekolah minggu kita udah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.